Rumah sakit yang terkait peredarannya diungkap ke publik. Orang tua yang anaknya diduga menjadi korban vaksin palsu pun menuntut pihak rumah sakit bertanggung jawab. Lalu bagaimana kelanjutan penanganan kasus ini? Di studio Kompas TV sudah hadir Marius Wijayarta dari Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia. Selamat sore, Selamat Pak sore, Marius. ya. Dan saat ini juga sedang berlangsung konferensi pers di Rumah Sakit Karya Medika Bekasi. Kita akan ikuti bersama bagaimana konferensi pers dari salah satu rumah sakit yang diumumkan oleh Kementerian Kesehatan terlibat dalam peredaran vaksin palsu. Berikut ini. Adalah yang pertama, pendataan penggunaan vaksin tersebut berdasarkan rekam medis yang ada pada kami. Yang kedua, membuat posko informasi untuk menjelaskan kepada pasien dan keluarga. Yang ketiga, pendataan pasien yang merasa mendapat vaksin di rumah sakit kami. Untuk Bapak, Ibu, keluarga yang hadir di tempat ini, dari 3 vaksin ini tidak ada vaksin yang kami gunakan untuk bayi dan anak-anak. Tadi masih ada yang ragu, tapi setelah kami dalami berdasarkan yang tadi saya jelaskan, bahwa tidak ada vaksin palsu yang kami berikan kepada pasien kami di rumah sakit ini. Demikian pernyataan yang perlu kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. 2 orang. Sebentar. Selamat sore dokter. Ya. Maaf mau nanya, kalau untuk vaksin Engerik itu vaksin apa dok? Engerik B itu hepatitis. Jadi tadi pada press release kami yang pertama itu ada masuk di situ Engerik B. Tapi setelah kami cek kembali di dalam administrasi kami, itu ternyata itu bukan dari ASKA, dari perusahaan yang resmi yang lain. Berarti kalau untuk anak saya ini pernah divaksin Engerik ini pada saat usia 2 bulan dan 7 bulan, berarti itu aman? Itu aman, Bu. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Inilah pentingnya kami harus melakukan ulang, karena saya tahu ada yang seperti Ibu yang pasti ragu gitu ya. Terima kasih. Analisa kasus vaksin COVID-19 palsu. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Niputu Evelina Devi Ariana, Mega Iren Agustina, Kenneth Jose, Jason Jonathan, Sherin Christella Winard, Bel Lazar Alari. Next. Analisis kasus. Kasus vaksin palsu harus ada ketentuan hukum dan saksi yang diberikan, baik bagi rumah sakit atau individu yang melakukan tindakan penyebab vaksin palsu tersebut. Vaksin palsu itu tentunya merugikan semua pihak. Menimbang COVID-19 ini membutuhkan vaksin asli guna mitigasi virus COVID-19 tersebut. Pihak rumah sakit perlu memastikan kembali vaksin diberikan kepada pasien rumah sakit tersebut. Next. Sumber data tersebut adalah valid karena berita tersebut menampilkan video dari pidato Bapak Presiden dan disiarkan melalui media TV dan kemudian diupload di media sosial YouTube. Lalu yang kedua, Kompas TV adalah pihak yang menyiarkan media tersebut, di mana Kompas TV adalah perusahaan media papan atas dan terpercaya. Analisis. 1. Sanksi administrasi sudah diberikan kepada pihak rumah sakit yang melakukan pelanggaran vaksin palsu tersebut atau pendataan dan pelaporan. Kedua, sanksi pidana dapat diberlakukan untuk kasus tersebut sehingga memberikan efek jerah dan Indonesia adalah negara hukum.
Yang ketiga, kasus vaksin palsu tersebut perlu segera diselesaikan guna meredam dan mengantisipasi bahwa Indonesia adalah negara aman dan cermat dalam mengantisipasi masalah kasus vaksin palsu tersebut. Lalu evaluasi. Kasus vaksin palsu muncul disebabkan oleh kesempatan untuk mendapatkan keuntungan di atas kerugian yang diderita oleh orang lain. Akibat vaksin palsu tersebut, kasus vaksin tersebut menyebabkan banyak kerugian dan merugikan citra Indonesia sebagai negara yang bersih, jujur, dan aman, sehingga perlu dimitigasi secara cepat berdasarkan hukum yang berlaku. Next. Klaim kasus. Klaim tuntutan kepada pihak rumah sakit terkait vaksin palsu, mengklaim ganti rugi terkait masalah kesehatan di masa mendatang akibat vaksin palsu. Lalu klaim faktual, tuntutan tanggung jawab pihak rumah sakit, klaim nilai, tidak disebutkan nilai materialnya, klaim faktual deskriptif, dibutuhkan tanggung jawab material dan imaterial dari pihak rumah sakit. Kalau ada klaim subjektif, pihak rumah sakit harus bertanggung jawab, klaim objektif, efek kesehatan dari korban vaksin palsu. Argumen utama, kasus vaksin palsu disebabkan oleh pihak rumah sakit tidak teliti dalam memeriksa vaksin yang mereka peroleh sehingga timbul kasus ini dan sudah menjadi fokus pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut. Next. Argumen, modus ponens. Jika pihak rumah sakit tidak salah memberikan vaksin palsu, maka kasus vaksin palsu tidak pernah ada. Kasus vaksin palsu muncul, hal ini disebabkan oleh rumah sakit salah memberikan vaksin palsu. Modus tollens. Jika ada vaksin palsu, maka ada kebocoran vaksin palsu di rumah sakit. Rumah sakit ABC tidak ada kebocoran vaksin palsu. Simpulan, rumah sakit ABC tidak ada vaksin palsu. Modus silogisme hipotesis. Jika ada vaksin palsu, maka pemerintah harus ikut campur tangan. Ada kejadian vaksin palsu. Simpulan, pemerintah harus ikut campur tangan. Modus silogisme disyuntif. Rumah sakit ABC ada kasus vaksin palsu atau tidak cermat memberikan vaksin. Rumah sakit XYZ tidak ada kasus vaksin palsu. Simpulan, rumah sakit XYZ cermat dalam memberikan vaksin. Pola dilema, vaksin palsu berbahaya atau merugikan tubuh? Vaksin palsu adalah vaksin ABC. Vaksin yang merugikan tubuh adalah vaksin ABC. Simpulan, apakah yang harus dilakukan dengan vaksin ABC? Next. Dalam kasus vaksin palsu, apakah vaksin palsu sebenarnya berbahaya bagi kesehatan tubuh atau tidak sama sekali? Vaksin palsu adalah bukti lemahnya administrasi dan standarisasi pihak rumah sakit. Jadi dapat dikatakan vaksin palsu bukan disebabkan pihak rumah sakit tidak punya sistem administrasi dan standarisasi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.